antara ibu dan anak. Saya nggak bisa berbuat apa-apa selain sabar aja. Ya biar waktu lah. Saya percaya Tuhan masih sayang sama saya. Ini bukan masalah yang nggak bisa selesai. Memang sudah harus saya jalani, harus saya lalui kan. Jadi meskipun akhirnya begini ya saya terima aja. Ya semuanya alhamdulillah karena dia sudah berhasil bisa seperti sekarang. Saya mempunyai sebuah kabar menarik yang sayang sekali kalau Anda lewatkan. Mewujudkan rasa cinta bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti yang dilakukan oleh para slanker ini. Memang terbilang unik dan tidak biasa. Para slanker yang hadir memadati pertunjukan grup musik idola mereka di Probolinggo beberapa waktu yang lalu menunjukkan pemujaannya terhadap grup musik slang dengan cara mengibarkan bendera merah putih. Lebih dari sekedar bendera berlambang kebangsaan, di tengah-tengah warna merah dan putih, para slanker ini menempelkan lambang grup musik slang. Bukannya mendapat acungan jempol, tindakan tersebut justru mendatangkan persoalan baru. Para slanker ini dituduh telah melakukan pelecehan atas makna bendera merah putih. Tidak itu saja, Bunda Yvette, pengasuh grup musik slang ini juga menyayangkan tindakan tersebut. Padahal dalam setiap aksinya, grup musik yang beranggotakan Bim Bim, Kakak, Rido Abdi, dan Ivan ini selalu mengusung slogan cinta negeri dan cinta damai. Jadi bendera merah putih dihilangkan, dihapus, taruh slang, katanya kupu-kupu slang itu gitu. Jadi kalau menurut Bunda sih ya gitu, nggak mungkin, karena yang Bunda tahu slanker itu pandai orangnya, makanya dia betul-betul orang yang mengerti isi dari lagu-lagunya slang. Tujuannya slang itu untuk membuat lagu itu untuk apa, itu dia ngerti sekali gitu. Kalau slanker. Ya seyogyanya kita meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Kita menghormati secara proporsional. Jadi kalau di dalam kasus misalnya ada sebuah pertunjukan musik di mana bendera merah putih juga dipakai, tetapi juga ditempeli bendera-bendera yang lain, itu menurut saya kurang pantas juga. Perwujudan kekaguman kepada slang dengan pengibaran bendera merah putih berlambang slang itu jelas bukan pemahaman akan slogan slang yang aktif menyuarakan peace, love, unity, and respect tadi. Untuk pelecehan ini, Bunda Yvette menuntut tindakan yang seadil-adilnya. Ia juga menuduh ada provokator di balik insiden ini yang ingin merusak nama baik slang. Saya udah cek, karena kita setiap daerah kan punya SFC. SFC itu Slang Fans Club. Jadi saya udah cek ketuanya, di Serang itu ada 2, Anyer dengan Serang. Terus saya suruh cek ke Cilegon, itu diberitakannya kan di Cilegon. Terus saya suruh cek ke Cilegon, ternyata itu bukan slanker gitu. Jadi nama itu tidak ada di kesatuan mereka gitu. Jadi kayaknya memang provokator aja Bunda, katanya. Benarkah ada penyusupan di dalam organisasi slanker yang memiliki manajemen cukup solid itu? Dibo, Ketua Slanker Jakarta, membantah tuduhan itu. Ia menyebut insiden bendera di Probolinggo, Jawa Timur itu sebagai kekilafan. Kalau sebenarnya sih slanker Indonesia ini cinta Indonesia. Tapi mereka merah putih benderanya slanker Indonesia, itu cinta merah putih. Tapi hal yang kemarin yang di Probolinggo cuma kilaf aja gitu. Ya saran gue kalau bikin bendera slang boleh aja, tapi jangan yang benar-benar merah putih itu kita tipuan gitu sama gambarnya. Buat sosialisasi ke bawah. Gue mungkin kalau di Jakarta gue belum pernah lihat kayak gitu. Yang merah putih di tiban gitu belum pernah lihat gitu di Jakarta. Kalau anak Jakarta sih ya mudah-mudahan sih di mana aja gitu, jangan kejadian lagi seperti itu. Karirnya yang sangat mulus di dunia akting memunculkan gosip tidak sedap. Maya Carolyn dikabarkan mempunyai hubungan khusus dengan seorang produser. Makin tinggi pohon itu tumbuh, semakin kencang pula angin akan menerpanya. Mungkin itu kata-kata yang pas untuk model dan pemain sinetron Maya Carolyn.
Seperti diketahui, karir Maya di dunia akting begitu pesat karena banyaknya tawaran-tawaran sinetron, sehingga dalam setahun gadis berdarah Cina Belanda ini bisa mendapat 3-4 sinetron yang ia bintangi. Berawal dari dunia modeling, Maya berani memutuskan untuk terjun ke dunia akting yang persaingannya lebih ketat dibanding dunia modeling. Walaupun di sinetron belum mendapatkan peran utama, tapi kiprahnya di dunia sinetron maupun layar lebar membuat orang bertanya-tanya. Bahkan tersiar kabar tidak sedap bahwa Maya ada main atau mempunyai hubungan khusus dengan seorang produser sehingga ia mudah bermain di sinetron. Berbaik hati lagi ya. Mungkin produser juga ngelihat ini juga ya, ngelihat kita juga kalau memang karakter dan perannya cocok sih. Aku rasa sih aku bisa dapat gitu kalau memang perannya cocok buat aku, tapi kalau enggak juga itu kan memang harus cocok-cocokan peran kan. Meski pahit, Maya mengaku tidak mau ambil pusing terhadap kabar tidak sedap yang menerpanya. Apalagi ia juga merasa tidak pernah menempuh jalan belakang untuk memperoleh peran dalam setiap sinetronnya. Semua orang juga awalnya dari bawah gitu kan, nggak bisa langsung dia perfect gitu. Jadi kalau misalnya kita memang ada orang yang berpendapat gitu, justru itu bagus gitu loh, supaya kita bisa memacu untuk lebih bagus lagi gitu. Kalau misalnya, oh ini Maya nih biasa aja kayaknya aktingnya, tapi kok bisa ini, ya itu cuman aku tampung, itu semakin memacu aku untuk berkreasi lebih lagi gitu. Tapi benar nih, kamu nggak pernah punya hubungan khusus dengan seorang pria berprofesi produser? Kenal dekat enggak, kenal iya. Kenal sebatas profesional untuk kerja. Ya kalau misalnya dia udah mau ke arah-arah gimana, ya kita dengan profesional ya menolak secara halus atau gimana gitu. Maksudnya enggak deh atau gimana ya, cara kita bisa lah. Maria Anawati, Ibunda Lira Firna tetap tidak merestui pernikahan anaknya dengan Erik Skada. Dari Lampung, ia buka suara. Julukan si Malin Kundang masih melekat pada diri Lira Firna sampai sang bunda membuka pintu maaf dan merelakan restunya atas pernikahan Lira Firna dan Erik Skada yang digelar 1 Oktober lalu di Pekanbaru, Riau. Sebutan anak durhaka yang lebih mementingkan cinta daripada kasih ibu itu membuat Lira Firna pun tidak pernah tenang. Kegundahan dan kesedihan sang bunda selalu membayang-bayangi langkahnya meski ribuan maaf telah dilontarkannya dengan tulus. Kepedihan Lira Firna itu akhirnya menggugah Firdaus Hamidi, ayah kandung Lira. Untuk kedamaian hati sang putri tercinta, Jumat kemarin bersama Lira Firna dan Erik Skada, Firdaus Hamidi menggelar jumpa pers. Di hadapan sejumlah wartawan, Firdaus mengatakan kalau pernikahan Lira Firna dan Erik Skada sah atas restunya. Firdaus juga meluruskan tuduhan Anawati Ibunda Lira yang menyebut Lira Firna telah berlaku durhaka dengan mengusir ibu dan adiknya dari apartemen milik Lira. Ia juga membantah kalau dirinya pun pernah diberlakukan tidak pantas oleh putrinya itu. Lira ini kayaknya memang belum puas kalau belum lihat saya mati gitu. Mungkin tujuan dia, target dia mungkin saya mati lah. Saya mati dia dia nggak berhenti menyiksa saya gitu kan, nyakitin saya, mempermalukan saya. Cuma keinginannya satu, cuma ingin saya mati pelan-pelan kan. Kalau saya udah mati, mungkin dia udah puas. Lewat media massa, Anawati juga pernah menuduh Erik menggunakan guna-guna untuk menjerat cinta Lira demi harta benda putrinya itu. Namun sekali lagi Firdaus membantah tuduhan mantan istrinya itu. Maminya Lira pasti kecewa berat ya. Nah, dengan adanya pancingan pertanyaan dia akan panas ya. Jawabannya akan panas. Kami maklumi sekali. Karena orang itu dalam situasi yang lagi emosi tanpa dipikirkan panjang itu yang diungkapkan. Tapi kalau dia runungkan lah ya. Apa yang diutarakan dia ya mudah-mudahan tidak terulang lagi gitu ya. Bagi Firdaus, masa lalu Erik yang menjadi pangkal ketidaksetujuan Anawati terhadap pernikahan putrinya itu terlalu mengada-ada. Apakah tidak ada ya maaf kalau dia berbuat kesalahan? Kalau dia berbuat kesalahan itu tanda petik lagi ya. Apakah kita orang tua ini memvonis dia sebagai penjahat gara-gara pada tahun 90-an itu dia menjadi aktor panas?
Restu ayah sama berharganya dengan restu bunda. Namun Anawati tetap merasa ialah yang paling andil dalam membesarkan anak-anaknya. Apalagi sejak bercerai dengan Firdaus, ialah satu-satunya figur orang tua seutuhnya bagi Lira dan adiknya. Sedangkan Firdaus diakui Anawati tidak pernah bertanggung jawab terhadap Lira. Mantan istri ada, mantan suami ada ya, tapi mantan ayah dan mantan ibu nggak ada. Kini nasi telah menjadi bubur, kebencian terlanjur tertoreh. Lantas apa harapan mereka ke depan? Tidak mencari pembelaan ya, karena anak ya. Tolong dipahami lah, ini konfliknya itu antara ibu dan anak. Saya nggak bisa berbuat apa-apa selain sabar aja. Ya biar waktu lah. Saya percaya Tuhan masih sayang sama saya. Ya, ini bukan masalah yang nggak bisa selesai. Memang sudah harus saya jalani, harus saya lalui kan. Jadi meskipun akhirnya begini ya saya terima aja. Ya semuanya alhamdulillah karena dia sudah berhasil bisa seperti sekarang, bisa menghidupi orang lain kan. Pemirsa, tidak terasa 30 menit telah berlalu. Begitu banyak kabar yang telah kami informasikan kepada Anda. Kini saatnya saya, Farisa Kamelia, beserta seluruh kru yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan terus kabar-kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan milik kita bersama, RCTI, selalu di hati, selalu dinanti.